Nah, ini adalah dagingnya ya. Daging kebab ini akan kita panggang kurang lebih 3 hingga 4 jam hingga dia matang. Nanti ini ukurannya kurang lebih adalah 4 kilo. Ini lebih hemat ya, karena 4 kilo ini ukurannya harganya 300.000 dan jadinya banyak banget ya. Tapi sekarang pun sudah ada mulai misalnya pinginnya memulainya dengan nggak langsung pakai mesin ya. Untungnya saat ini kita sudah ada juga yang menjual yang sudah matang. Jadi ini nanti bisa langsung dipergunakan. Oke, tapi sekarang aku akan mengajarkan gimana cara memanggang daging kebabnya. Ya, ini yang sudah matang, sudah dipanggang kurang lebih 4 hingga 5 jam. Jadi nanti ini kalau kita mau mulai usahanya dulu belum pakai mesin, itu nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau kita menjual dalam gerobakan atau apa, kita pakai mesin ya untuk menjualnya, supaya kelihatan prosesnya. Nah, saat ini akan aku ajarkan gimana caranya memanggang dagingnya hingga matang dan mengirisnya. Nah, ini ya mesinnya. Ini untuk mesin ukuran daging 4 kilo seperti ini, dan ini menggunakan gas. Kurang lebih harganya sekarang 4,5 hingga 5 juta ya. Nanti aku kasih tahu juga link pembeliannya di mana. Jadi ini langsung tabungnya disambungkan ke gas, dan ini kita akan mulai cara pembakarannya. Oke, di sini dagingnya ya. Ini kita akan kupas dulu. Ini agak susah ya, jadi nanti agak pelan-pelan aja. Kita buka dulu plastiknya dengan menggunakan gunting. Pokoknya nih yang penting ini bawahnya nih ya, dibuka sampai ke atas nih ya plastiknya ya, dan agak menggunakan gunting. Agak keras memang dia. Nah, ini yang penting sampai ke atas ya, baru nanti kita gunting. Ya, ini yang penting kita sampai terbuka seperti ini. Ya, ini masih ada plastik. Nah, jadi seperti naik ke sini, baru kita pasang ya. Ini kita pasang. Oke, ini kita buka dulu seperti ini ya. Nah, ini seperti ini. Lalu kita masukkan dagingnya. Nah, ya. Ini tinggal kita masukkan ke dalam lubangnya. Simpel banget seperti ini, baru kita buka plastiknya. Oke. Ya, ini kita putar aja hingga menghasilkan seperti ini ya. Baru kita akan memulai pemanggangannya. Pemanggangannya ini kurang lebih 3 hingga 5 jam. Ini untuk pengaturan gasnya ya, tinggal dicetek aja besar kecilnya. Ini kita menggunakan sedang. Nah, lalu seperti ini ya, uap. Ini nyala apinya seperti ini, dan supaya cepat matang ini kita tutup. Nanti sesekali kita buka untuk supaya suhu panasnya rata. Oke ya, diputar. Oke. Nah, ini kita kupas dulu ya, kita menggunakan bawang bombay. Jadi sebenarnya simpel banget, kita menggunakan bawang bombay karena pada saat ini kita akan membuat adalah frozen foodnya kebab ya. Jadi dia kalau di sini tipsnya adalah dagingnya kalau kita langsung gitu ya, langsung dimakan, dagingnya nggak perlu lagi kita tumis. Tapi ini supaya lebih awet gitu ya. Jadi kebabnya akan kita tumis, daging yang sudah kita iris-iris ini akan kita tumis dulu dengan menggunakan bawang bombay. Jadi dagingnya benar-benar matang, itu yang membuat kebabnya jadi lebih awet. Oke, di sini nggak cuma yang diajarin di frozen, nanti juga kita langsung ajarkan juga yang langsung makan di tempat ya. Jadi kalau mau dibuka untuk yang frozen maupun untuk yang langsung makan, semuanya nanti kita ajarin di sini. Untuk ukuran daging 4 kilo yang tadi kita buat, itu akan jadi kurang lebih 200 buah kebab ya, kebab mini, tapi yang mini itu jadi 200, dan kita akan jual itu satu paket 5 kebab mini. Oke, ini kita potong besar-besar aja. Oke, lalu akan kita tumis. Nah, untuk kebab ini kan kita menggunakannya bawang bombay aja ya. Tapi kalau untuk tipsnya juga boleh kita menggunakan jamur ya. Nanti jamur ini
Jamur untuk membedakan rasa dari kebab kita ya. Jadi bisa ditambahkan jamur supaya beda kebabnya. Oke, ini aku akan tumis dulu. Nah, ini untuk penggunaan bawang bombay, kalau kita menggunakan daging 4 kilo, kita menggunakan bawang bombay 2 kilo ya. Jadi perbandingannya setengahnya antara daging dan bawang bombay. Oke, ini kita tumis dengan menggunakan blue band. Ini kalau mau ditambahkan minyak sedikit boleh, tapi nanti dari dagingnya juga akan keluar minyaknya ya. Ini kita tumis hingga layu. Nah, ini dagingnya akan kita tumis juga. Jadi ini adalah tips agar frozennya kita itu benar-benar matang dan dia jadinya awet. Nah, ini nggak usah takut ya. Jadi untuk kebab ini di dalam freezer kita awet selama kurang lebih 1 bulan. Kalau untuk pengiriman ini dia awet suhu ruang 30 jam ya. Jadi kalau masih Tasik, Bandung dan lain-lain itu masih bisa dikirim lewat bus. Nah, ini juga kalau ditumis lagi dagingnya jadi lebih harum ya. Dan dia matangnya jadi sempurna. Oke, ini kita tunggu hingga daging dan bawang bombaynya layu. Ini dipastikan kurang lebih 10 menit ya hingga dia benar-benar matang. Jangan lupa diaduk-aduk terus ya supaya nggak gosong. Tips agar melipat kulit tortilla tidak pecah ketika setelah keluar dari lemari es ya. Ini pertama-tama akan kita biarkan suhu ruang, tapi tetap saja meskipun kita sudah biarkan suhu ruang, ini kita perlu memanggangnya sebentar agar dia lemes ya. Jadi dia nggak akan pecah ketika kita lipat. Oke, ini kita akan panggang sebentar. Ya, ini seperti ini tinggal dibuka aja. Oke, yang ini udah layu ya, udah layu seperti ini. Kita matikan aja. Oke, ini kita akan panggang ya. Ini panggang dengan sedikit saja menggunakan sedikit margarin ya. Oke, ini fungsinya yaitu tadi seperti yang aku bilang di awal, ini fungsinya agar dia lemes ya. Jadi nanti kalau pas dipakai dia nggak akan patah. Meskipun sudah suhu ruang dia tetap ya, kalau habis dari frozen itu tetap keras sehingga susah untuk dilipatnya. Oke. Ini kita fungsinya hanya untuk ngelemesin aja. Oke. Ini nggak masalah ya kita pakai 2 gini. Kita bolak-balik. Nah, ini udah hingga semuanya ya. Ini aku akan panggang dulu beberapa. Nah, ini seperti ini. Lalu kita akan panggang. Oke, ini kita akan pindahkan sausnya ya, supaya memudahkan ke dalam botol-botol seperti ini. Ini kita akan pindahkan ya, mayonnaise. Oke, kemudian sausnya. Nah, ini kita pindahkan sausnya. Ini saus cabai. Nah, untuk lettuce dan sayuran yang lain itu hanya untuk yang langsung dimakan. Jadi untuk yang frozen ini kita tidak menggunakan sayuran sama sekali kecuali jamur ataupun bawang bombay ya, supaya dia awet. Oke. Nah, ini kita masukkan ya setengah seperti ini. Nah, ini proses melipatnya. Oke, ini kita akan beri mayonnaise ya, sepanjang dagingnya. Cukup seperti ini. Oke, ini juga sama. Nah, untuk kepedasan itu selera ya. Jadi nanti bisa dibikin yang pedas dan yang tidak pedas karena kemungkinan banyak ini anak-anak ya. Oke, ini seperti ini. Nah, ini kita lipat pinggirannya. Ya, ini kita tekan pinggirnya seperti ini. Ya, kita lipat. Oke. Nah,
Ini kita gulung. Ya, kita ulangin. Oke, mayonnaise. Oke. Nah, dalam proses pemanasan ini justru nggak boleh terlalu kering ya. Dia harus asal dia lunak, supaya karena kalau kering dia justru nggak bisa dibalik. Nah, ini pada saat pemanggangan ini hanya memanaskan saja hingga dia lemes aja. Jangan sampai kelamaan, karena kalau lama dia akan keras dan justru nggak bisa dilipat ya. Jadi kayak kerupuk lagi. Dan ini juga jangan terlalu banyak banget ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini aku akan buat juga yang ekstra pedas. Jadi dibedakan sausnya ya, yang saus pedas dengan saus biasa. Ini 5, lalu akan kita langsung taruh di dalam wadah. Nah, ini untuk penyimpanannya kalau kita sedang produksi, ini kulit tortilla tidak boleh dibiarkan suhu ruang seperti ini karena dia nanti akan mengeras. Jadi kita masukkan lagi ke dalam plastik ya. Kecuali kita langsung produksi banyak dan cepat, itu nggak apa-apa. Oke, ini kita tinggal tunggu tempatnya. Oke, kita akan menggunakan plastik. Kalau untuk ukuran seperti ini kita bagi 3, tapi kalau untuk ukuran 10 x 25 plastiknya kita hanya langsung bagi 2 ya. Ini gunanya plastik adalah untuk pembatas antara kebab yang satu dengan yang lainnya supaya nggak lengket sebelum kita masukkan ke dalam wadah. Oke, ini kita gulung. Ya, nah ini pas ya seperti ini. Jadi dia satu dengan yang lainnya tidak akan menempel. Oke, ini pas 10 x 25, ini pas seperti ini nanti ya. Kalau ini kita ukuran 1 kilo, ini 1 kilo kita bagi 3. Jadi 6, 1 kilo ini plastiknya jadi 6. Oke, ini seperti ini. Kita akan tutup dan ini kita simpan ke dalam freezer. Nanti setelah keluar dari freezer baru akan kita kasih logo ya. Oke, ini untuk frozen mini isi 5. Isi 5 ya, ini yang mini isi 5. Kita jual nanti aku akan kasih keterangannya di belakang ya. Oke, ini untuk penggunaan lettuce. Jadi ini untuk yang langsung dimakan ya, atau langsung di tempat seperti ini untuk langsung dikonsumsi. Jadi ini ukurannya yang besar. Oke, ini seperti biasa kita panaskan. Jangan lupa untuk menutupnya dengan plastik. Oke, ini kita panaskan asal aja. Ini juga nanti ada harganya, nanti di belakang aku akan sertakan untuk pembelian kemasannya. Oke, ini seperti ini. Oke, kita berikan lettuce-nya dulu. Kemudian kita berikan dagingnya. Oke, ini dagingnya. Nah, untuk yang besar ini HPP-nya kurang lebih 6 ribuan dan biasanya kita jual sekitar 15.000 ya. Oke, ini samping kiri, langsung kita ambil ke kanan. Nah, kita lepas seperti ini. Oke. Ini lalu kita panaskan kembali.
Nah, menggunakan margarin. Ini hanya asal aja ya, hingga dia kecoklatan. Nah, ini seperti ini belum. Oke, ini kita panggang hingga kecoklatan seperti ini. Kita tutup boxnya. Nah, ini lalu kita ya seperti ini ya, hingga rata pinggir-pinggirnya juga. Nah, ini kita letakkan berdiri ya, sejajar seperti ini. Nah, ini tinggal seperti ini, lalu kita masukkan ke dalam boxnya. Oke, ini kebabnya siap untuk langsung dikonsumsi. Oke, ini dagingnya udah mateng ya, sudah kecoklatan seperti ini. Nah, untuk tahap pertamanya adalah kita pastikan pisaunya harus benar-benar tajam dan dia dalam keadaan suhu ruang seperti ini ya, masih hangat, bukan panas-panas ya, supaya gampang dipotongnya. Oke, kita potong arahnya. Ini seperti ini, tipis-tipis ya. Nah, ini tipis banget. Ini kita ambil yang bagian coklat kehitaman. Untuk pertama kali pemanggangan, kurang lebih keluar dari freezer, kita panggang kurang lebih 30 menit. Tapi setelah bagian ini ya, satu slice itu kita biarkan 10 menit, kita panggang lagi 10 menit, kita iris lagi 10 menit, kita iris lagi, begitu seterusnya hingga dagingnya habis. Sampai tidak bisa diiris ya. Nah, ini seperti ini sudah tidak bisa diiris ya. Sudah kelihatan. Nah, dagingnya mentah. Oke, kita pilih yang kecoklatan. Nah, proses ini yang paling memakan waktu lama ya. Oke, sesudah seperti ini kita panggang lagi. Nah, untuk pemanggangan keduanya hanya sekitar 10 menit saja. Ya, kita putar kembali. Ini kita sesuaikan. Oke, ini kita tunggu kurang lebih 10 menit. Oke, ini kan prosesnya akan memakan waktu lama hingga dagingnya habis. Jadi tipsnya, kalau kita nggak bisa menyelesaikan dalam 1 hari, ini bisa tinggal kita simpan saja lagi kembali ke dalam freezer, itu awet kurang lebih 1 minggu. Ya, jadi masih bisa kita kerjakan hari berikutnya. Tapi kalau yang masih segar, yang tadi kita simpan di dalam frozen, itu sebelum digunakan itu masih bisa bertahan selama 1 bulan. Tapi kalau sudah dibuka dan sudah dipanggang, kalau bisa secepat mungkin untuk diselesaikan ya, di dalam freezer bertahan hingga 1 minggu.